Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Eh, Semoga masih sehat-sehat saja. Bagi yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke teman-teman yang membutuhkan. Biar apa yang kita lakukan ini bisa membantu banyak orang dan sekaligus bisa menjadi pahala. Mudah-mudahan dengan pahala kita nanti kita bisa lulus dengan mudah ya, atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke, sekarang kita sudah berada di soal P3K kompetensi manajerial 2021. Ini sudah part 2 ya. Part 1 sudah saya upload kemarin. Insya Allah kita lanjut pembahasannya di kompetensi manajerial. Ini masih manajerial umum ya. Insya Allah nanti kita akan lebih khusus lagi ya. Kalau kita akan perbanyak semua contoh-contoh soal manajerial. Dan setelah itu kita akan melangkah ke social cultural. Lihat juga postingan-postingan lainnya di tes bakat skolastik dan pedagogi. Insya Allah di situ saya jelaskan atau saya bahas secara tuntas ya. Baik, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antara manusia dengan organisasi. B. Ilmu dan seni tentang menggunakan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Kemudian C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan. D. Kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan misi dan visi perusahaan. Maaf saya lupa rapikan ini ya Bapak Ibu. Ya, dipahami saja ya. Agak sibuk soalnya. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau SDM. Kemudian E. Ilmu dan seni tentang upaya memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, kita ke pembahasan. Jadi jawaban yang benar adalah ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien ya. Jadi ini saya lupa rapikan lagi ya Bapak Ibu, bisa dirapikan. Oke, ini dia penjelasannya. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan koordinasi serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya, ini dia. Kemudian menurut Dr. Randes Haji Malayu SP Hasibuan menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi ini sudah 3 sumber yang menguatkan bahwa jawaban yang benar ada di option E ya. Oke, jelas ya. Kita lanjut. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik, sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang A. Perkantoran, B. Operasional atau produksi, C. Personalia, D. Keuangan, E. Pemasaran. Jadi ini saya tidak rapikan lagi ya, agak kacau ya, tapi tidak apa-apa ya, dipahami saja Bapak Ibu. Yang penting kita punya soalnya dan pembahasannya. Nanti saya akan rapikan selanjutnya. Maaf. Oke, kata kuncinya sih ada di sini ya Bapak Ibu, teman-teman. Tiap produk, bentuk kemasan tiap produk. Jadi dia harusnya cocok di bagian produksi ya, operasional atau produksi ya. Semakin menarik produksi kita, maka omset penjualan akan semakin bagus ya. Oke, jelas tadi ya. Kita lanjut.
Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi dan evaluasi. B. Formal, informal dan teknis. C. Konseptual, formal dan teknis. D. Formal, teknis dan manajerial. Kemudian E. Konseptual, kemanusiaan dan teknis. Ya. Kira-kira yang mana nih? Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Ya. Ini masih pembahasan manajemen umum ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar adalah konseptual, kemanusiaan dan teknis. Jadi keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah konseptual, kemanusiaan dan teknis. Nah, ini alasannya. 3. Keterampilan manajemen atau manajemen skills. Ya, yang pertama itu keterampilan konseptual, ya, masuk ya, atau conceptual skills. Keterampilan konseptual adalah kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Kemudian yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skills, jadi kemanusiaan ya. Keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skills ini adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, keterampilan teknis atau technical skills. Ini ya. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Jadi jawabannya jelas ya, ada di option E. Baik, kita lanjut. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi pada pekerja. E. Bertanggung jawab pada middle management ya. Manajemen puncak itu seperti direktur ya. Kalau lower itu sama seperti mandor atau kepala bidang dan sebagainya. Kemudian kalau middle management itu dia manajer ya. Kalau di perusahaan. Kalau manajemen puncak itu sama dengan direktur ya. Oke. Ada beberapa peran dan tugas yang harus diemban oleh manajemen puncak, yaitu menentukan tujuan perusahaan, membuat kerangka rencana dan kebijakan, kemudian mengorganisir seluruh kegiatan dan pekerjaan, kemudian mengumpulkan dan juga mengatur seluruh sumber daya, kemudian memiliki tanggung jawab penuh atas kelangsungan dan pengembangan organisasi perusahaan sebagai penghubung dengan pihak lain dari luar perusahaan ya. Jadi menetapkan kebijakan operasional ya. Sini jawabannya. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas, mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas, dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Ketika kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu A. Actuating, B. Forecasting, C. Planning, D. Controlling, E. Organizing. Oke. Ya, ini dia merencanakan penerimaan pegawai baru ya. Untuk itu ia melakukan berbagai aktivitas ya. Jadi jangan ambil dari sini, ambil dari aktivitasnya, dari menentukan panitia, menetapkan tugas, tanggung jawab masing-masing individu. Berarti dia mengorganisir semua bawahannya ya. Coba kita lihat ke pembahasan organizing ya, atau pengorganisasian. Diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas pada orang-orang yang terlibat dalam aktivitas organisasi sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki ya, ini ya. Dia membagi tugas, ada yang panitia, ada yang dan sebagainya, masing-masing individu ya. Oke, jelas ya teman-teman.
Oke, kita lanjut. Dapat menjalani hubungan baik antara anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat dari A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, dan E. Controlling. Jadi kita lihat ke pembahasan nih. Jadi jawabannya adalah organizing ya. Beberapa manfaat organizing antara lain memungkinkan untuk pembagian atas tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Ya, ini ya. Kemudian menciptakan spesialisasi saat menjalankan tugas. Nah, yang kedua, ya mengetahui tugas, spesialisasi ya. Kemudian personil dalam perusahaan mengetahui tugas apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Ya. Ini mengetahui tugas. Struktur anggota dapat mengetahui tugas ya. Jadi jawaban yang tepat ada di option C, yaitu organizing ya. Ya, nih. Yang terakhir, planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut A. Sondang P. Siagan, B. Henry Fayol, C. M. Gulick, D. Harold Kohns, E. George R. Terry. Jadi planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut Sondang P. Siagian ya. Ini dia. Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi, dijelaskan 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, planning, perorganisasian, organizing, pemberian motivasi, motivating, pengendalian, controlling, dan yang terakhir yaitu pemberian evaluasi atau evaluating. Kemudian menurut seorang ahli manajemen, Henry Fayol, yang bagian B ini sekedar wawasan ya. Siapa tahu nanti yang ditanyakan malah Henry Fayol atau Kohns ya. Dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management, jelaskan 5 fungsi manajemen, yaitu planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, commanding, pemberian perintah, dan controlling, pengendalian. Commanding di sini diartikan sebagai pemberian perintah, di mana biasanya pemberian perintah diberikan oleh ketua selaku pimpinan tertinggi. Commanding ini sama halnya dengan actuating ya. Kemudian menurut seorang ahli manajemen Kohns dan O'Connell yang ini, dalam bukunya berjudul Principle of Management dijelaskan 5 fungsi manajemen, yaitu sama hal dengan Ernest Dale tanpa innovation dan reporting. Fungsi manajemen menyangkut planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, staffing, penyusunan kerja, directing, pengarahan, dan controlling atau pengarahan. Kemudian menurut seorang ahli manajemen G.R. Terry yang bagian E ini, dalam bukunya yang berjudul Principle of Management dijelaskan 5 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Fungsi yang dijelaskan oleh G.R. Terry memiliki kesamaan dengan fungsi manajemen secara umum. Cuma G.R. Terry ini tidak punya evaluating ya. Kalau ini juga tidak punya evaluating, kemudian ini juga tidak punya evaluating. Oke, jadi ingat kalau P. Siagan itu dia pakai evaluating. Ya, mungkin itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.